Shalom dan selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Puji syukur kepada Allah, kita boleh menikmati hari ini, hari karunia-Nya. Dan sebelum kita membangun hidup persekutuan kita di gedung gereja melalui ibadah hari Minggu pada saat ini, mari sejenak mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui program Renungan Harian Toraya, edisi hari Minggu 12 Februari 2023. Kita persiapkan seluruh kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah menyertai kita sekalian. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami di sorga. Dalam tuntunan kasih setiamu sajalah kami boleh menikmati hari ini, hari karunia-Mu, bahkan hari yang telah Engkau kuduskan untuk semua orang yang percaya kepadamu berhimpun memuji dan memuliakan Engkau. Sebelum kami melangkahkan kaki kami keluar dari rumah kami masing-masing untuk mengangkat hidup persekutuan kami, menyatakan hidup persekutuan kami dengan jemaat Tuhan di Tamalan Rea, kami rindu untuk dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus agar setiap firman-Mu boleh kami pahami dengan baik dan benar. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perintah yang baru. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Kita dituntun dalam tema perwujudan kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, hampir pasti bahwa semua orang ingin dikasihi. Namun belum tentu semua orang rindu untuk berbagi kasih. Mengapa demikian? Karena masih sebagian orang yang bersikap egois. Perintah mengasihi adalah ajaran firman Tuhan. Di satu sisi adalah perintah lama, tetapi di sisi lain adalah perintah baru. Perintah lama karena berasal dari perjanjian lama, yakni dari Imamat 19 ayat 18. Namun perintah baru karena Yesus memerintahkannya secara radikal dengan cara yang baru. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35.
Ini merupakan perintah baru karena kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kasih yang melampaui aturan-aturan kaku dalam Perjanjian Lama. Di dalam kasih tidak ada kegelapan melainkan terang yang bercahaya. Dan hidup dalam terang tidak ada kebencian, tetapi yang ada ialah saling mengasihi, saling peduli, dan senantiasa mensyukuri pengampunan dari Allah. Dalam ajaran Tuhan Yesus, kasih tidak sekedar menghormati orang lain, tetapi mengorbankan diri dan menjadi hamba. Kasih merupakan pemberian tanpa pamrih, bukan hanya kepada teman atau keluarga, tetapi bahkan kepada musuh yang menganiaya kita. Kasih semacam itulah yang harus nyata di dalam kehidupan orang percaya. Karena jika tidak demikian, berarti kita masih hidup dalam kegelapan yang dikuasai dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, hidup dalam kasih akan nampak melalui pertumbuhan dan terpeliharanya relasi yang benar dengan Allah dan sesama manusia. Kasih kepada Allah diwujudkan dalam ibadah ritual, dan kasih kepada sesama dinampakkan dalam ibadah perilaku atau etika hidup orang percaya. Tidak ada artinya ajaran kasih hanya dikatakan atau didengar saja tanpa dinyatakan dalam relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama. Karena itu, tetaplah hidup dalam kasih. Amin. Mari berdoa. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami boleh mengalami hari ini, kami boleh menikmati hari yang telah Engkau kuduskan ini oleh karena tuntunan kasih setia-Mu bagi kami. Firman-Mu hadir menjadi kekuatan bagi kami untuk terus mengingatkan tanggung jawab kami sebagai orang Kristen, orang-orang yang menjadi murid Kristus, orang-orang yang telah menerima kasih dan pengorbanan Yesus Kristus, untuk kemudian pun mewujudkan kasih yang sama yang telah kami terima dari Yesus Kristus. Kadang ada begitu banyak tantangan dan godaan yang kami hadapi. Dalam kelemahan kami mengaku bahwa seringkali perwujudan kasih itu tidak lagi mewujud nyata di dalam kehidupan kami. Karena itu kami mohon ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Kuasa Roh Kudus akan memampukan kami mewujud nyatakan kasih itu dimanapun kami berada. Hari ini Tuhan, kami akan membangun hidup persekutuan kami dalam ibadah hari Minggu di Jemaat Tamalan Rea, dan menjadi bagian di dalamnya kami akan turut ambil bagian untuk menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur sebagai simbol tubuh dan darah Kristus yang telah tercurah bagi kami sekalian. Mampukan kami menghayati ketika kami makan roti dan minum anggur, bahwa sungguh tubuh Kristus telah menyatu dengan diri kami, untuk kemudian kami tampil menjadi murid Kristus yang setia dimanapun kami berada. Bagi segenap jemaat Tuhan, oleh karena keadaan sakit, oleh karena usia yang sudah menua dan tidak dapat berhimpun di gereja, hanya dapat mengikuti ibadah secara virtual, bahkan menerima pelayanan secara virtual, Tuhan menolong dan memberkati sehingga dalam keadaan itu tidak akan mematahkan semangat iman mereka, melainkan tetap percaya Allah menyediakan berbagai cara agar persekutuan jemaat Tuhan tetap terbangun dan memuliakan Engkau. Ini kami yang datang berserah kepadamu. Mohon ampun atas segala dosa kami ya Bapa. Layakkan kami untuk mengambil bagian dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Kami datang berdoa menghampiri tahta-Mu yang kudus dalam ketidaklayakan kami, namun kasih-Mu lah yang melayakkan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nyatakanlah hidup yang berkenan kepada Tuhan dan dikuatkanlah kamu sekalian di dalam berkat kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan diri untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.